Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu menguji kita. Iblis mencobai kita. Apa perbedaan? Menguji dalam pengertian untuk menaikkan kelas kita, untuk membuat kita bertumbuh, membawa kita semakin dewasa dalam Tuhan. Tetapi kalau yang namanya cobaan atau pencobaan, datangnya bukan dari Tuhan. Tolong jangan kita salah mengerti, salah kaprah. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan berkata kepada saya, bagaimana mungkin Pak Pendeta? Saya tunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak mencobai kita, Bapak Ibu Saudara. Mari coba kita lihat dari Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Dikatakan demikian, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Alkitab berkata dengan sangat eksplisit, jelas dan terang benderang. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi ini clear Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Karena indikasi dari pencobaan itu selalu berupaya untuk menjatuhkan, menghancurkan kita. Pencobaan itu selalu berupaya untuk membelokkan kita, membuat kita menyeleweng atau menyimpang dari sasaran yang Tuhan tetapkan bagi kita. Ini yang harus kita sadari. Jadi jangan sampai kalau kita menghadapi sesuatu, seolah-olah Tuhan itu Tuhan yang jahat. Oh tidak. Tuhan itu Tuhan yang selalu konsisten dengan firman-Nya. Tuhan tidak pernah memiliki rancangan dan rencana jahat kepada kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara masih mengingat firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11. Yang menegaskan kepada kita bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya kepada kita. Sesungguhnya bukan rancangan kejahatan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Tuhan selalu memikirkan yang terbaik kepada kita. Ketika Tuhan menguji kita, ketika Tuhan mentes kita, maka sebenarnya ingin mendewasakan kita, ingin menumbuhkan kita, ingin membawa kita sehingga menjadi serupa dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Saya kembali mau menegaskan kepada kita, supaya kita paham Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita salah paham dengan Tuhan, salah mengerti dengan Tuhan, hal itu akan sangat memperburuk, mempersulit, mempersusah kita menjalani kehidupan. Ayub 23 ayat 10 dikatakan begini, karena ia tahu jalan hidupku, maksudnya ia di situ adalah Tuhan atau Allah. Karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku,
aku akan timbul seperti emas. Jadi kita ini kalau diuji itu seperti emas. Emas itu diuji. Emas itu dimurnikan melalui perapian. Ketika emas itu dimurnikan di perapian yang begitu panas, tujuannya bukan untuk menghancurkan emas itu, tapi justru untuk memisahkan kalau ada sesuatu yang tidak kualitas emas lewat pemurnian itu. Dengan cara dimurnikan dengan dibakar dalam api, maka apa yang disebut dengan sanga atau hal-hal yang tidak sepantasnya bergabung menyatu dengan emas itu dipisahkan oleh karena disucikan melalui pembakaran itu. Jadi untuk makin menaikkan mutu dan kualitasnya. Itu sebabnya saya mau sampaikan kepada kita, kalau ada orang Kristen menghindari ujian, maka sebenarnya orang itu mau menyimpulkan dalam hidupnya, saya tidak mau naik kelas, saya tidak mau diubahkan, saya tidak mau dimurnikan, saya tidak mau ditumbuhkan, saya tidak mau didewasakan sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin tegaskan dan ingatkan kepada setiap kita tubuh Kristus dimanapun berada. Mari ketika ujian atau tes itu datang, katakanlah, Tuhan, aku mau melewati ini semua. Aku mau menjalani proses ini semua. Karena aku tahu aku akan mampu melakukannya, mampu melewatinya. Karena aku mengandalkan Engkau dan kasih karuniamu ada menaungi balik hidupku. Lebih bagus kita membuat demikian. Dan kemarin kita telah belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menang di dalam setiap ujian-ujian iman dalam kehidupan. Maka perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita ini diuji di bidang apa? Kita harus mengidentifikasi dulu. Kita ini diuji di bidang apa, ya kan? Kalau kita tidak tahu diuji dibilang apa, bagaimana kita mau mengatasinya? Nah, kita ini diuji di dalam 3 bidang kehidupan. Yang pertama itu di bidang tubuh kita. Yang kedua di bidang jiwa kita. Yang ketiga di bidang roh kita. Sekalipun ini tidak bisa dipenggal-penggal secara terpisah, tapi bisa dibedakan untuk semakin menajamkan ulasan dan pembahasan kita Bapak Ibu Saudara. Dan ini tidak jauh beda dengan apa yang dialami oleh Yesus ketika dicobai. Baik Yesus dicobai di padang gurun, Yesus dicobai di hubungan baik Allah, Yesus dicobai ketika dibawa ke gunung yang sangat tinggi. Itu gambaran-gambaran bagaimana bidang-bidang kehidupan Yesus coba dicobai oleh iblis. Di padang gurun mengubah batu menjadi roti. Berarti dari segi secara spesifik itu tubuh Yesus. Ketika dicobai di hubungan baik Allah, berarti terkait dengan jiwa Yesus. Kita tahu jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Dan juga ketika dibawa ke gunung yang sangat tinggi memperlihatkan segala kemegahan, keindahan dunia dan segala semaraknya. Itu adalah pencobaan di bidang kehidupan roh. Karena di sana dikatakan, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Nah, itu akan kita bahas dalam kesempatan berikutnya. Tapi saya ingin mempertajam sekaligus memperdalam bagian yang pertama ini Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan. Di pencobaan yang pertama, Yesus di padang gurun.
kemarin saya sudah menyampaikan basicnya atau dasar-dasarnya. Yang pertama yang harus kita sadari Bapak Ibu Saudara, hal penting pertama yang patut kita ingat, tidak boleh kita abaikan, bahwa Roh Kuduslah yang memimpin Yesus Kristus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saya ulangi kembali, ini penting, ini basicnya, ini dasarnya. Roh Kuduslah yang memimpin Yesus Kristus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bukan karena mau-maunya, suka-sukanya dari Yesus, tapi Roh Kudus yang menuntun dan memimpinnya. Dengan kata lain, Yesus tidak sedang mencari perkara. Yesus tidak sedang mengumbar-umbar masalah. Ini penting, Yesus tidak sedang membangkitkan musuh. Ini strategi yang efektif, efisien, optimal, maksimal dalam menghadapi pencobaan dan pergumulan kehidupan. Jangan kita membuat masalah. Itu maksudnya. Tapi kalau hal itu diizinkan oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lewati, maka mantaplah, yakinlah, percayalah, engkau dan aku, kita semua akan diberi kekuatan melewatinya, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Tapi pastikan dulu, pencobaan yang kita hadapi ini datangnya dari mana? Apakah karena ulah kita, seperti tadi di dalam kitab Yakobus pasal 1, masing-masing orang dicobai oleh keinginan diri sendiri. Jangan karena kita buat masalah diri sendiri. Makanya selalu saya ingatkan kepada orang-orang percaya dimanapun berada. Masalah dalam hidup ini dibagi dengan dua. Masalah buatan dan masalah sungguhan. Ini perlu dibedakan Bapak Ibu Saudara. Karena letak mengatasinya berbeda. Masalah buatan adalah masalah yang melilit menimpa hidup kita. Oleh karena keinginan kita yang salah, oleh karena kekeliruan kita, keberdosaan kita, penyelewengan, penyimpangan kita. Itulah masalah buatan. Masalah buatan tidak boleh diselesaikan dengan iman. Masalah buatan itu secara spesifik diselesaikan dengan kita bertobat, mengaku dosa-dosa kita dan meninggalkannya, serta kita persembahkan hidup kepada Tuhan. Tapi kalau masalah itu masalah sungguhan, kita telah melakukan apa yang tepat di mata Tuhan, kita telah mengerjakan apa yang benar di mata Tuhan, tapi masalah itu tetap ada menghampiri hidup kita. Itulah masalah sungguhan. Maka di sana kita butuhkan iman untuk mengalahkan masalah itu. Iman yang dari Tuhan. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kemarin juga saya sudah menyampaikan. Iblis itu memiliki cara untuk membuat Yesus ragu atas eksistensi keberadaannya sebagai putra Allah atau anak Allah. Makanya ketika iblis mencoba Yesus, maka dimulai dengan perkataan, jika benar engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Jadi iblis itu berupaya untuk membuat Yesus bimbang dan ragu akan eksistensi keberadaannya sebagai anak Allah. Dan inilah senjata terbesar iblis untuk mengalahkan Yesus. Dan juga untuk mengalahkan kita. Itu sebabnya kemarin saya sudah sampaikan, jangan pernah ragu akan eksistensi keberadaan Bapak Ibu Saudara dengan saya sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Yohanes 1 ayat 12 berkata dengan sangat eksplisit, jelas, terang benderang. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa
untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita ini adalah anak-anak Allah. Dan jangan lupa, anak-anak Allah nanti akan terbukti dan teruji melalui pola gaya sikap hidup kita. Seperti yang dikatakan Yesus dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi hasil dari kita sebagai anak-anak Allah, bukti nyatanya, bukti konkretnya, di tengah-tengah realita kenyataan hidup kita, kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Jangan ragu eksistensi sebagai anak Allah, karena itu akan dibuat oleh iblis, membuat kita berbelok dari apa yang Tuhan kehendaki. Kemarin juga saya sudah menyampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana iblis berkata kepada Yesus, jika betul engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Yesus mengalahkan iblis dengan cara, ada tertulis, memakai pedang roh. Jangan lupa kemarin pedang roh itu, pedang memiliki dua fungsi. Pertama untuk menangkis serangan musuh. Yang kedua untuk menyerang. Yesus itu mengutip dari Ulangan 8 ayat 3. Artinya, Ulangan 8 ayat 3 itu merupakan kehendak Bapa. Dan Yesus harus berdiri dan berjalan menurut kehendak Bapa. Tidak boleh bertolak belakang dengan kehendak Bapa. Itu maksudnya.